Program IKN Nusantara di Kalimantan Timur diguncang isu tak sedap. Bambang Susantono dan Doni Rahajo mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai Ketua dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN dan juga Doni Rahajo dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN telah terbit. Kepres tersebut diterbitkan berdasarkan surat pengunduran diri yang disampaikan Doni Rahajo disusul Bambang Susantono kepada Presiden Joko Widodo beberapa pekan lalu. Namun, Pratikno mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri Doni Rahajo dan Bambang Susantono dari Otorita IKN. Hal ini menuai reaksi dari berbagai politikus nasional. Apa saja kritikan ke pemerintah terkait mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo? Pukulan telak. Politikus PKS Suryadi Jaya prihatin dengan mundurnya Bambang dan Doni. Menurut anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi PKS ini, pengunduran diri keduanya menjadi pukulan telak untuk Otorita IKN. Suryadi mengatakan Bambang dan Doni adalah dua orang yang memiliki peran krusial dalam Otorita IKN. Apalagi kata Suryadi, Bambang dan Doni adalah orang-orang yang memiliki pengalaman luas di bidang tata kota. Contohnya Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sementara Doni juga pernah menjadi pimpinan perusahaan pengembang swasta. Suryadi menilai penyelesaian yang dibutuhkan pasca pengunduran diri keduanya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN akan menambah beban lembaga tersebut. Apalagi kata dia perkembangan IKN Nusantara saat ini masih jauh dari target baik secara fisik maupun finansial. Kritik Tazam Hasto. Bambang dan Doni mengundurkan diri menjelang upacara HUT Republik Indonesia ke-79 di IKN. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai mundurnya pejabat Otorita IKN sebagai bentuk perencanaan pembangunan yang tidak matang. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Menurut Hasto, kritik terbesar yang dilayangkan ke era pemerintahan Joko Widodo oleh Jokowi saat segala sesuatu percepatan pembangunan harus dilakukan, namun melupakan aspek lain, yaitu melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail, terang Hasto. Hasto mengungkapkan pernah menjadi project manager di kawasan yang sama, di mana struktur tanahnya sangat tidak stabil, bahkan kemampuan mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami penundaan. Belum lagi Rakernas juga mengkritisi terkait dengan status tanah yang seharusnya juga memperhatikan hukum-hukum adat. Politikus asal Yogyakarta ini mengaku tidak heran dengan kondisi proyek di IKN yang sekarang. Alasannya segala sesuatu muncul sebagai arahan dari pusat yang harus dijalankan namun tidak membuka ruang perencanaan. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Target tinggi. Politikus PKB Daniel Johan menyoroti tingginya target yang diberikan pemerintah untuk proyek IKN Nusantara. Namun Daniel mengatakan tidak tahu pasti alasan mundur ketua dan wakil ketua otorita IKN. Cuma rasanya siapapun kepala kepala otorita. Siapapun kepala otorita IKN pasti akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya. Menurut Daniel, ada banyak masalah yang harus dihadapi otorita IKN dalam mengerjakan proyek ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur itu. Otorita IKN, kata Daniel, masih harus menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi target yang tinggi. Tambah stres.
Makanya dananya nggak ada, targetnya tinggi, gaji mungkin belum dibayar. Sebagai kepala otorita, waduh, Pusing ya. berarti ya. Mau gantiin? Jangan apa nggak sih Bang sama Daniel pun turut menyoroti target otorita IKN untuk mempersiapkan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara baru pada 17 Agustus mendatang. Daniel menyatakan target tersebut tidak begitu realistis. Dia berujar target itu mungkin bisa dipenuhi jika hanya untuk sekedar upacara. Namun Daniel menyampaikan akan sulit untuk memenuhi target kepindahan aparatur sipil negara atau ASN dan kesiapan IKN sebagai ibu kota pada 17 Agustus 2024. Daniel turut menyampaikan pesan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Muljono dan Wakil Menteri Agraria Raza Juliantoni yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN. Abang pun Jadi melihat selamat kepada Pak Menteri PU Kabar ya. dan Sama Raja Juli Wakil PTR. Bang Raja Juli. Iya. Selamat, mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemetar. Sebenarnya yang di